ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Pertanyaannya masuk dari WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ustadz, besok pemerintah sudah mulai mewajibkan untuk vaksin COVID-19. Jika kita tidak melakukan vaksin tersebut, apakah kita tidak termasuk taat kepada pemerintah? Ya, saya nggak tahu ya tentang aturan di dalam hal itu, apa himbauannya dan bagaimana. Ya, dilihat saja di dalam himbauannya. Padahal yang terkait dengan perintah pemerintah untuk kemaslahatan bersama, itu tidak boleh seorang warga negara untuk tidak mematuhinya. Ya, pendapat pribadinya dia kesampingkan di dalam hal itu, diambil kebersamaan, dan di dalam kebersamaan itu terdapat keberkahan, karena kebersamaan itu rahmat, kebersamaan itu keberkahan, kebersamaan itu sebab tertolaknya musibah dan malapetaka. Maka seorang bersama apa yang diputuskan oleh pemerintah dari kebaikan, itu pasti lebih baik daripada dia berada di atas pendapatnya sendiri. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma tuhibbunahu ma takrahunahu fil jamaah khairun mimma tuhibbunahu fil furqa. Apa yang kalian benci tapi dalam kebersamaan, itu pasti lebih baik daripada apa yang kalian senangi tapi dalam perpecahan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Fakih di Makassar, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya. Iya, ini Ustaz mau bertanya bagaimana menanggapi kebijakan pemerintah bahwa rakyat wajib divaksin. Kalau tidak, maka akan didenda atau dipenjara, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Saya sudah jawab tadi di pertanyaan pertama semakna dengan itu. Ya, dan secara khusus kalau kebijakan itu ada, itu wewenang pemerintah. Di kaidah fikih itu diterangkan bahwa seorang pemerintah itu dia diizinkan at-tasarruf ala hasbil maslahah. Ya, tasarruful imam ma'ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang pemerintah itu bertindak terhadap memberikan kebijaksanaan pada rakyatnya, itu bersandar di atas maslahat. Jadi kadang hal itu boleh dilakukan oleh pemerintah, beri denda dan seterusnya. Kalau memang vaksin itu adalah hal yang bermanfaat dan virusnya berbahaya, bisa melayangkan banyak jiwa, ada orang-orang yang tidak memakainya, membahayakan orang lain, itu wajar untuk dipenjara. Ya, dengan dia sudah tahu bisa membahayakan, tetap saja dia ingin seperti itu bisa saja di dalam hal yang seperti itu. Ya, ini saya hanya berbicara dari sudut hukumnya. Saya tidak berbicara tentang masalah kebijaksanaan itu dari timbangan orang-orang di dalam hal itu, dari sudut hakikatnya dan bagaimananya, itu bukan urusan saya. Saya di sini hanya di dalam posisi menerangkan hukum-hukum syariat. Jadi kalau dari secara hukum syar'i, pemerintah berbuat seperti itu dibolehkan secara syar'i. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saat ini sedang ramainya mengenai vaksin COVID, dan banyak informasi terkait yang datang, baik yang bermanfaat ataupun sifatnya fitnah seperti hoax dan provokasi. Sedangkan hal ini terkait dengan menempuh sebab keselamatan jiwa dan kesehatan kami, serta munculnya sikap kehati-hatian yang ada pada diri. Di sisi lain, kami ingin berusaha menghindari dari fitnah-fitnah. Bagaimana fikih yang baik bagi kami mensikapi masalah ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pijakan untuk menghadapi masalah yang ditanyakan tadi, yang pertama, mengembalikan perkara itu kepada ahlinya masing-masing. Dan dalam hal yang bersifat umum seperti ini, Allah sebutkan ketentuannya dalam Al-Quran di surah Nisa, wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung rasa takut. Ini sebab turunnya ayat ini terkait dengan ada informasi yang beredar bahwa katanya Nabi SAW itu menceraikan istri-istrinya. Iya, maka ini tentunya perkara menyedihkan ya, karena istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Maka itu menjadi meresahkan untuk para sahabat. Jadi ketika informasi ini sampai, mereka langsung menyebarkan. Maka ini perbuatan ditegur di dalam ayat. Ini perbuatan ditegur. Harusnya bagaimana yang dilakukan? Walau radduhu ila rasul, andai kata berita itu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa hidup Nabi. Wa ulil amri minkum, dan dikembalikan kepada ulil amr. Ulil amr di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Iya, itu yang dimaksud dengan ulil amr. Kalau kisahnya memang subhanallah ya, memang ketika masalah berita itu tersiar, itu sampai heboh. Ada seorang sahabat yang datang ke rumah Ibnu Khattab, Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, mengetuk pintunya keras sekali. Umar sampai kaget. Ya, dia sangka ada musuh datang menyerang. Maka Umar pun diberitahu hal itu. Maka Umar bersegera turun ke kota. Dia dapati di masjid ada yang menangis di sudut sana, menangis di sudut sini. Akhirnya Umar pun di kelanjutan kisahnya, beliau yang menyelesaikan masalah, mendatangi Nabi SAW yang tadinya Nabi marah karena kejadian itu. Akhirnya mulai hilang marahnya, mulai tersenyum dan seterusnya. Akhirnya Umar bertanya, Rasulullah, apakah benar engkau menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi, tidak. Saya hanya bersumpah tidak mendekati mereka selama 1 bulan. Dan itu namanya ila, dibolehkan dalam Islam untuk memberi pelajaran kepada istri-istri apabila diperlukan. Iya. Jadi itu kejadiannya subhanallah. Ini menyiarkan informasi terkait dengan masalah Nabi menceraikan istri-istrinya. Ya, dan sekarang ini ada informasi yang lebih dahsyat daripada itu, lebih bisa membuat heboh dan seterusnya. Gampangan orang menyiarkannya, tidak ada batasan, seakan-akan semuanya bisa meliput. Padahal itu di hukum syariat tidak dibolehkan hal yang seperti itu. Makanya rujukan itu penting. Kepada siapa? Siapa yang kita mau dengarkan? Ada yang didengar. Yang didengar itu di posisi yang seperti ini adalah orang-orang yang berilmu dan para pemerintah. Jadi kalau ada informasi terkait dengan vaksin dan selainnya tidak berasal dari pemerintah, tutup telinga saja, tidak usah didengarkan. Iya, cari aman, ambil ketenangan hati, tidak usah dipikirkan. Tidak usah dipikirkan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan bersama, Islam itu selalu mengembalikan segala perkara kepada kebersamaan. Dan kebersamaan di dalam sebuah negara adalah penduduk negara itu bersama kepala negaranya. Bersama kepala negaranya. Dan ini kaidah tetap di dalam Al-Quran pada ayat yang saya sebutkan tadi, dan juga pada ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ulil amr. Ulil amr diantaranya para pemimpin diantara kalian. Dan itu diterangkan di dalam puluhan bahkan ratusan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah tetap yang disepakati dalam seluruh madhab, disepakati oleh seluruh madhab. Karena agama Islam ini datang untuk menjaga kebersamaan. Dan Islam ini
datang untuk memperingatkan bahaya dari perpecahan. Karena itu jangan memecah belah penduduk negara ini dengan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas. Ya, sepanjang memang hal tersebut dipandang maslahat oleh pemerintah untuk rakyatnya, maka keberkahan itu bersama dengan pemimpin, itu keberkahan. Dan itu kaidah syariat di dalam agama, tidak usah diragukan dalam hal itu. Seorang melakukannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dia pikirkan apa-apa yang beredar di tengah manusia akan terjadi begini, terjadi begitu. Karena berita-berita hoax itu terlalu banyak. Iya. Hidup ini singkat. Kita akan ditanyai apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apalagi apa yang kita sampaikan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berhenti di atas sebuah perkara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.